tabungan dana darurat udah ada, kontribusi asuransi untuk bulan ini udah dibayar, kemudian masih ada dana nganggur nih. Sebaiknya diapakan ya supaya bisa lebih bermanfaat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada. Bagaimana kabarnya di sana? Semoga sama seperti saya di sini yang dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah pada episode kali ini kita ketemu lagi, dan pada kesempatan ini kita akan membahas topik lanjutan dari seri keuangan syariah, yaitu pasar modal syariah. Apa sih pasar modal syariah itu dan apa saja yang membedakannya dari pasar modal konvensional? Mari kita simak video berikut. Ya, teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa keberadaan pasar modal syariah di Indonesia memiliki beberapa alasan gitu ya yang melatar belakangnya. Yang pertama adalah dengan adanya perkembangan keuangan baik itu di tingkat global maupun di tingkat domestik. Kemudian yang kedua adalah dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang ada di negara kita. Kemudian yang ketiga adalah minat dan juga tuntutan dari para muslim yang ingin menjadi investor, tetapi juga perlu memperhatikan apakah tempat untuk mereka berinvestasi itu sesuai dengan syariah atau tidak. Nah, ketiga alasan inilah yang melatar belakangi keberadaan pasar modal syariah di Indonesia. Pada saat pandemi COVID-19, pasar modal syariah di Indonesia juga terkena dampak. Sebagaimana pasar modal konvensional, Otoritas Jasa Keuangan mencatat hingga 30 September 2021, di mana pada saat itu masih terjadi pandemi ya, pasar modal syariah secara umum menunjukkan kinerja yang terus membaik, dengan contoh pertumbuhan investor pasar modal syariah yang meningkat selama periode pandemi. Pasar modal syariah merupakan segala kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah di Indonesia sendiri merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, khususnya Direktorat Pasar Modal Syariah. Lembaga yang mengatur tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, dalam bentuk penerbitan fatwa yang berhubungan dengan kegiatan investasi di pasar modal syariah Indonesia. Agar penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal Indonesia menjadi lebih mengikat dan memiliki kepastian hukum, OJK mengonversi prinsip-prinsip syariah di pasar modal Indonesia ke dalam Peraturan OJK Nomor 15/POJK 04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Bagaimana sejarah pasar modal syariah di Indonesia? Teman-teman perlu diketahui bahwa pertama kali di tahun 1997 reksadana syariah ada di Indonesia yang mengawali kemudian bertumbuhnya pasar modal. 3 tahun kemudian setelah kemunculan reksadana syariah dilanjutkan di tahun 2000 muncul Jakarta Islamic Index sebagai indeks saham syariah pertama di Indonesia yang di dalamnya memuat list atau daftar 30 saham syariah di Indonesia yang paling liquid atau yang paling banyak ditransaksikan oleh masyarakat. Setelahnya, 2 tahun kemudian, Sukuk mulai ditawarkan di Indonesia dengan akad mudharabah. Dan seterusnya perkembangan pasar modal syariah ini berlanjut hingga tahun 2023 ini dengan penambahan produk dan juga pertambahan jumlah investor syariah. Selanjutnya, bagaimana cara kerja pasar modal syariah? Oke teman-teman, pasar modal syariah ini memiliki cara kerja sebagai berikut, yakni fungsinya adalah sebagai mediator antara perusahaan yang membutuhkan dana dengan investor yang memiliki dana.
Perusahaan yang membutuhkan dana akan menerbitkan efek atau surat berharga yang kemudian bisa dibeli oleh investor yang memiliki dana. Peran pasar modal syariah di Indonesia ada dua. Yang pertama, untuk menyediakan sumber pembiayaan bagi perusahaan dan sebagai sarana masyarakat dalam berinvestasi melalui pembelian saham syariah, sukuk, reksadana syariah, dan lain-lain. Infrastruktur pasar modal syariah didukung oleh beberapa lembaga. Di antaranya ada Otoritas Jasa Keuangan, kemudian ada bursa, lembaga clearing, kustodian, manajer investasi, perusahaan efek, dan sebagainya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia berperan untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan. Oke, kemudian apa saja produk yang ditawarkan di pasar modal syariah? Sebetulnya ada cukup banyak variasi produk yang ditawarkan di pasar modal syariah, teman-teman. Tapi khusus pada video ini kita akan membahas singkat 3 di antaranya, yaitu saham syariah, sukuk, kemudian reksadana syariah. Nah, ketiga produk ini memiliki beberapa kesamaan gitu ya dalam hal akadnya. Di antara akad-akad yang digunakan dalam transaksi produk di pasar modal syariah antara lain ijarah, istisna, kafalah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah. Untuk struktur pasar modal syariah sendiri diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian di dalam pasar modal syariah itu ada Bursa Efek Indonesia atau BEI, kemudian Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI akan kita bahas secara khusus di sini. PT KSEI merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek. KSEI ini merupakan salah satu self-regulatory organization bersama PT Bursa Efek Indonesia dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Nah, sekarang kita akan mulai kenalan satu persatu dengan produk pasar modal syariah di Indonesia. Tapi secara singkat saja karena keterbatasan waktu ya. Yang pertama adalah saham syariah. Saham syariah didefinisikan sebagai surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal kepada perusahaan yang bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kamu yang menjadi pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Yang kalau di konvensional ini disebut sebagai dividen ya. Tapi kalau di saham syariah juga namanya sama, yaitu dividennya. Kemudian secara prinsip konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenai konsep ini merupakan contoh implementasi dari akad musyarakah atau syirkah. Bagaimana sih caranya suatu saham perusahaan bisa dikategorikan sebagai saham syariah? Dalam menentukan apakah suatu saham perusahaan bisa dikategorikan sebagai saham syariah atau tidak adalah dengan melalui proses screening. Dalam hal ini, screening yang dilakukan meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah business screening, yang kedua syariah screening, dan yang ketiga financial screening. Untuk business screening, maka saham dari perusahaan tersebut adalah perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usaha perjudian, tidak melakukan kegiatan perdagangan yang dilarang, tidak melayani jasa keuangan yang ribawi, tidak pula ikut dalam jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian, gharar atau judi, maisir. Kemudian perusahaan tersebut juga tidak memproduksi atau mendistribusikan barang haram, merusak moral, atau mengandung mudarat. Dan perusahaan tersebut juga tidak terlibat transaksi suap. Kemudian untuk syariah screening, maka perusahaan tersebut tidak boleh melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.
Dan yang terakhir, financial screening, yang artinya total utang berbasis bunga yang ada pada perusahaan tersebut dibanding total aset perusahaan tidak lebih dari 45%. Jadi utangnya maksimum rasionya dari total aset adalah 45%. Kemudian pendapatan non halal dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10%. Nah, emiten atau perusahaan publik yang memenuhi kriteria hasil dari 3 macam screening tadi, sahamnya akan dimuat dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk yang kedua yang akan kita bahas adalah sukuk. Apa itu sukuk? Sukuk adalah bukti kepemilikan kita atas aset negara. Jadi, jika teman-teman yang ada di sini membeli sukuk yang ditawarkan oleh pemerintah, maka berarti teman-teman itu memiliki aset negara tersebut. Ya. Kemudian aset negara tersebut oleh teman-teman akan disewakan kepada pemerintah hingga jatuh temponya sukuk. Untuk jenis-jenis sukuk yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia, pada umumnya bisa kita kategorikan menjadi dua, yaitu sukuk retail dan sukuk tabungan. Berikut adalah beberapa perbedaan dari sukuk retail dan sukuk tabungan yang ditawarkan kepada masyarakat secara berkala setiap tahunnya. Untuk sifat instrumen, sukuk retail merupakan penyertaan terhadap aset dari surat berharga syariah negara. Kemudian untuk sukuk tabungan juga sama ya seperti sukuk retail, yaitu penyertaan terhadap aset surat berharga syariah negara. Untuk minimal pembelian sukuk retail dan sukuk tabungan itu sama-sama 1 juta rupiah, maksimal investasinya juga sama-sama 3 miliar rupiah. Kemudian untuk jatuh tempo sukuk retail itu biasanya dimulai dari 3 tahun, sementara untuk jatuh tempo sukuk tabungan biasanya dimulai dari jangka waktu 2 tahun sampai lebih gitu ya. Kemudian untuk imbal hasil dari sukuk retail tetap dan dibayar tiap bulan. Sementara untuk sukuk tabungan, imbal hasilnya floating with floor, dibayar tiap bulan. Artinya floating with floor itu adalah ada kupon minimum, begitu. Yang kemudian jika nanti dengan adanya perkembangan ekonomi, kupon yang ditawarkan akan naik, itu bisa ikut naik juga. Nah, untuk selengkapnya, mungkin nanti teman-teman bisa mengecek contohnya di website Kementerian Keuangan ya, mengenai apa itu floating with floor ini. Kemudian dari segi perdagangan di pasar sekunder, sukuk retail ini bisa diperdagangkan. Namun sukuk tabungan tidak bisa. Tetapi di sukuk tabungan terdapat opsi early redemption. Kemudian dari segi jaminan pemerintah, baik itu sukuk retail maupun sukuk tabungan sama-sama dijamin oleh pemerintah 100%. Untuk produk pasar modal syariah terakhir yang akan kita bahas adalah reksadana syariah. Reksadana syariah ini sebetulnya merupakan produk yang cukup kompleks ya teman-teman, tetapi tidak usah khawatir karena pertama kali yang harus kita lakukan adalah memilih manajer investasinya terlebih dahulu. Kemudian pembelajaran mengenai reksadana syariah akan bisa lebih dipahami lambat laun gitu ya setelah kita terjun di reksadana syariah. Reksadana, ya, dalam hal ini reksadana syariah, merupakan salah satu pilihan investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana penghimpunan dana dari masyarakat yang mereka ini memiliki modal dan keinginan untuk berinvestasi, namun waktu dan pengetahuan yang mereka miliki itu terbatas. Cara kerja reksadana syariah adalah investor itu perlu memahami terlebih dahulu manajer investasi ya, opsi-opsi manajer investasi untuk kemudian mereka pilih dan mereka bisa membeli produk reksadana syariah. Untuk reksadana syariah sendiri ada reksadana saham syariah, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang gitu ya, dan ada reksadana campuran dan lain-lain. Ada reksadana indeks juga.
Itu beberapa produk reksadana syariah. Untuk akad yang digunakan dalam reksadana syariah ini adalah akad wakalah gitu ya, wakalah bil ujrah, di mana investor memberikan kuasa kepada manajer investasi untuk mengelola dana mereka. Kemudian nanti manajer investasi akan memperoleh fee dari bantuan mereka untuk mengelola investasi tersebut. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sampailah kita di penghujung video ini. Demikian pembahasan mengenai pasar modal syariah, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika teman-teman ingin mengetahui informasi lain mengenai keuangan syariah, silakan bisa dicek video-video saya yang lainnya ya. Sampai bertemu lagi, sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.